Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aksir mali wa waladi minas sholihin wa waladi minas sholihin wa waladi minas sholihin wa barik li fihi innaka antal wahhab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim. Sahabat IKBS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini akan kembali hadir untuk berbagi kebaikan dalam acara Nasuha. Nasihat untuk sahabat kali ini akan memberikan tema memaknai ulang tahun bagi anak. Jadi makna ulang tahun bagi anak, ya. Nyanyian selamat ulang tahun pasti sudah dihafal oleh semua anak di dunia. Liriknya yang sederhana dan mengandung doa tentu saja membuat lagunya banyak disukai. Bukan hanya anak-anak, orang dewasa pun pasti menyukainya. Oleh karena itu, kemarin Akang bersama keluarga merayakan hari ulang tahun anak Akang yang ke-14, ya. Teriring doa untuk dia selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Terlepas dari bagus atau tidaknya lagu selamat ulang tahun itu, merayakan perpanjangan umur rupanya menjadi pro dan kontra sebagian kalangan di kehidupan masyarakat kita, terutama kaum muslimin yang percaya bahwa ulang tahun berarti pengurangan umur hidup di bumi ini. Jadi tidak patut untuk dirayakan, tapi harus dijadikan perenungan panjang. Itu bagi orang dewasa atau orang yang beranjak menuju dewasa. Apakah pernyataan itu penting atau menimbulkan banyak sanggahan? Nah, Akang akan mengangguk penuh pemahaman jika ada yang tidak sependapat dengan Akang, terutama mereka yang berpikir tentang pendidikan usia dini. Ya, makna ulang tahun juga harus diperhitungkan untuk anak-anak kita. Lalu sahabat, seberapa penting ulang tahun bagi anak-anak? Banyak, ya, manfaatnya atau pentingnya. Apalagi anak-anak masih mempunyai pemikiran yang jernih. Jangan dilihat dari kemeriahan pestanya, tapi maknai ulang tahun itu sendiri sebagai, ya, bentuk kebahagiaan kita kepada anak. Nah, sahabat, ulang tahun adalah hari spesial untuk anak-anak kita. Akang selalu menanamkan hal ini kepada diri Akang sendiri dan juga anak-anak, dan tidak harus merayakannya dengan pesta. Tapi di hari kelahiran anak-anak kita harusnya menjadi hari yang spesial untuk mereka. Ingat, bukan orang tua yang harus senang, tapi anak yang harus merasakan senang. Fokus pada apa yang menjadi kesenangan anak-anak,
bolehlah kita membuatkan pesta untuk mereka kalau orang tuanya mampu dan anaknya senang. Tapi kembali lagi sahabat, jika tujuan pesta ada faktor kepentingan orang tua dan bukan kepentingan anak-anak, lebih baik pikirkan lagi keperluan diadakannya pesta tersebut. Nah sahabat, seberapa penting pesta ulang tahun untuk anak? Disinilah peran orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya tentang makna ulang tahun. Kalau anak senang dengan pesta, bisa jadi orang tuanya juga menunjukkan pesta ulang tahun terlebih dahulu, sehingga anak menjadi suka dan menginginkannya. Namun jika dari awal anak diajarkan tentang apa itu ulang tahun dengan lebih sederhana, bisa jadi anak akan memahaminya dengan sederhana pula. Jadi orang tua yang sangat berperan dalam hal ini. Sahabat, merayakan ulang tahun dengan membuat pesta tidaklah salah, tapi sifatnya tidak wajib. Bolehlah merayakannya anak-anak usia 1 tahun sampai 5 tahun, selebihnya ulang tahun dijadikan me time yang mengasihkan dengan ayah bunda dan juga adik atau kakak. Sahabat, ulang tahun adalah hari bahagia. Makanya lupakanlah kesedihan ketika kita berada pada hari kelahiran. Tekankan pada anak kita sebagai orang tua bahwa anak harus bahagia di hari kelahirannya. Kenapa? Karena pada anak di usia itu, ya, masa-masa perkembangan otak anak maju dengan pesat. Banyak penelitian yang menyebutkan sahabat bahwa masa-masa golden age, ya, itu masa-masa usia, ya, di anak kita itu, atau golden age, ya, usia golden age, yaitu masa-masa perkembangan otak anak maju dengan pesat, adalah masa penentuan masa depan anak. Karena di masa inilah anak mampu merekam semua hal yang ada di sekelilingnya. Ya, biasanya ini usianya antara 1 sampai 5 tahun. Jadi jika hal baik yang ada di sekelilingnya, maka anak akan tumbuh menjadi lebih baik. Sebaliknya, jika hal buruk yang dilihat anak, maka anak pun bisa menjadi lebih buruk. Sahabat, mengingat pentingnya masa-masa emas ini, maka perlu ditekankan tentang banyak kebaikan kepada anak, terutama pada hari-hari kelahirannya. Apa saja yang sudah dilakukan anak selama setahun terakhir dan apa saja perkembangannya, semua itu pasti menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi kita sebagai orang tua. Dan menurut Akang itu patut dirayakan. Tidak perlu dengan menggunakan pesta besar untuk melakukan sebuah perayaan. Hal-hal kecil berikut ini pun bisa dijadikan pelengkap di momen kebahagiaan anak-anak. Pertama, misalkan kalau kita punya waktu, ajaklah mereka jalan-jalan. Tidak ada salahnya mengajak anak-anak kita bepergian di hari ulang tahunnya. Terlebih bila anak jarang sekali diajak keluar rumah akibat orang tuanya yang sibuk, ya. Kedua, belikan dia kue tar, ya, kue ulang tahun. Tak lengkap rasanya kalau ulang tahun tanpa kue ulang tahun. Belilah kue ulang tahun sederhana di toko kue
bisa pijak, bisa apa saja ya. Yang penting ini dilengkapi dengan lilin dan hiasan lainnya. Hadiahkan oleh kue ulang tahun itu untuk anak di rumah ya. Ingat, anak kecil tidak begitu mengerti tentang pesta, jadi memberikan kue di hari ulang tahunnya dengan dikelilingi orang tua dan keluarga dekatnya sudah menjadi pesta baginya. Apalagi jika dilengkapi dengan balon-balon yang lucu, wah biasanya tambah senang tuh hati anak kita. Berikutnya, berikan hadiah kecil ya. Bagi Akang, memberikan hadiah merupakan cara untuk memberikan semangat kepada anak. Apalagi anak itu butuh pujian untuk menaikkan semangat mereka. Pujilah anak secara tepat tapi tidak berlebihan. Pujian juga bermanfaat sekali untuk meningkatkan rasa percaya diri anak. Seperti anak Akang yang jarang bertemu orang asing, ketika dia dipuji berani mencium tangan paman bibinya yang datang, anak jadi tidak minder lagi. Juga ketika anak dipuji pintar karena mau berbagi makanan dengan adiknya, anak jadi merasa dihargai. Nah, hadiah juga tidak harus berupa barang. Pelukan hangat, kecupan, dan kebersamaan dengan orang tua juga merupakan hadiah terindah untuk anak kita. Ini yang perlu dipahami oleh para orang tua. Hadiah berupa benda ya, pesta bukanlah hal yang paling diinginkan anak-anak, karena sejatinya anak-anak menginginkan kedekatan secara emosional dengan orang tua mereka. Jadi sahabat, bagi para orang tua yang sibuk, jangan heran ketika anaknya menolak hadiah ulang tahun yang diberikan kepadanya. Tak peduli berapa mahalnya hadiah tersebut. Anak yang tumbuh dekat dengan kedua orang tuanya akan menjadi anak yang lebih ramah dan penuh kasih sayang, sehingga anak merasa bahagia. Momen kebahagiaan anak inilah yang harus diperhatikan oleh orang tua. Menjadikan hari ulang tahun sebagai puncak kebahagiaan anak tentu akan menjadi hadiah yang tak terlupakan untuk anak kita ya. Berikutnya juga bisa kumpul dengan keluarga. Jadi jika di hari biasa orang tua sibuk dengan pekerjaan masing-masing, nah usahakan selalu ada waktu di hari ulang tahun anak kita. Kalaupun tidak bisa tepat di hari H-nya, paling tidak luangkan satu hari untuk anak, atur kembali jadwal dan diprioritaskan kepentingan mereka. Berkumpul dengan keluarga membawa dampak positif bagi pertumbuhan anak, karena di saat-saat inilah orang tua bisa membangun kedekatan fisik serta emosional dengan anak dan orang tua. Dan orang tua bisa bercerita panjang lebar dengan anak tentang banyak hal ya. Tuh diantaranya beberapa ya cara atau nasihat cara memaknai ulang tahun bagi anak yang bisa dilakukan, terlepas dari haram tidaknya ulang tahun untuk dirayakan atau boleh tidaknya ulang tahun bagi kita. Tetap saja bagi anak-anak akan berbeda karena ada nilai edukasi di dalamnya. Sementara bagi orang tua ada nilai evaluasi yang harus diulang lagi dan lagi dan lagi. Nah, segitu saja
bahasan tentang memaknai hari ulang tahun untuk anak. Semoga bisa memberikan banyak manfaat, khususnya bagi akang sendiri, umumnya bagi mitra sahabat IKBS yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salamun kaulam mir rabbir rahim. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun hiya hatamat langfaz. Salamun alaikum bima sabartum fanima uqbadar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa like,